Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Siddiq dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Unggul. Pada video ini saya akan mewawancara salah satu narasumber saya tentang yang bertemakan tentang bela negara. Ya, ini adalah narasumber saya. Ya, Baik, selamat pagi. bisa dikenalkan dulu Pak, namanya Pak. Saya Jivi Ngawiyat Prananto. Ya. Sehari-hari advokat. Ya, pada kesempatan video ini Pak, saya mau menanyakan tentang bela negara. Apa sih Pak itu bela negara Pak? Ya, bela negara dalam pengertian undang-undang kalau nggak salah ya. Iya. Singkatnya adalah mengenai sikap, tindakan, perbuatan maupun pikiran kita dengan tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia demi menjaga, melindungi dari ancaman dari yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Iya. Misalkan contohnya kayak sekarang ini kan Pak, mode banyak kayak milenial sekarang kan suka dengan fashion yang agak ke barat-baratan gitu kan, kayak yang model-modelnya ya anak-anak zaman sekarang. Itu menurut Bapak gimana Pak? Ya. Jadi letak dasar dari sikap, tindakan, pikiran, dan perbuatan itu dilandasi oleh penjiwaan atau dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama adalah falsafah dari Pancasila itu sendiri, itu digali oleh dari dasar nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia, sehingga segala sesuatu itu akarnya dari budaya dan keluhuran dari nenek moyang kita, sehingga ketika ada infiltrasi atau pengaruh dari luar, yang jadi pertanyaan adalah apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai leluhur bangsa nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi yang pertanyaannya berikutnya adalah apakah nilai-nilai barat tadi itu bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Ketika itu selaras, maka itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang kedua, apabila itu ternyata bertentangan, maka itu yang harus kita bendung, harus kita lawan. Iya. Jadi kalau masih selaras sama warisan nenek moyang kita, itu masih nggak apa-apa berarti gitu ya Pak? Ya, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Apalagi apabila budaya tadi, pengaruh tadi justru akan menyempurnakan, mempertegas, memperkuat nilai-nilai leluhur bangsa kita, justru itu akan sangat baik. Tinggal bagaimana kita melihat manfaat atau nilai apa yang tidak baik dari budaya yang masuk. Iya. Oh, berarti tergantung leluhur kita apakah masih ada budaya-budaya yang seperti itu, tidak masih sealur dengan nenek moyang kita, berarti itu masih nggak apa-apa Pak ya? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau kita larang demikian rupa, berarti kan kita tidak terbuka akan arus perubahan zaman. Iya. Nah, kan bisa jadi ada arus perubahan zaman justru akan menambah, memperbaiki, justru memperkuat, bahkan membuat lebih canggihnya dari bangsa kita ini. Iya. Nah, kalau kayak misalkan kita kan sekarang kan kayak bahasa Inggris itu bahasa asing lah, kita kan udah harus emang, kalau untuk sekarang kan emang harus ini Pak, harus wajib bisa. Itu mengganggu kebudayaan atau gimana Pak? Ya, kalau sebatas alat komunikasi itu tidak ada masalah. Tetapi ketika kita
dengan alat komunikasi itu kita tidak mengapresiasi bahasa kita sendiri, Iya. maka itu yang jadi masalah. Oh, berarti kita belajar bahasa asing itu berarti kita nggak apa-apa, yang penting kita Ya, sebatas untuk alat komunikasi saja. Tetapi ketika nanti mereka itu, bangsa luar itu justru mengapresiasi dan ingin belajar bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia lah yang kita harus pergunakan. Iya. Dan terus ada lagi kayak model-model kayak kesenian gitu Pak. Kalau kesenian kan tapi kalau kesenian kan ini Pak, apa namanya, kebanyakan punya kita itu kebanyakan diambil sama bangsa luar gitu Pak. Kalau menurut Bapak gimana itu Pak? Ya, karena kita tidak bisa menghayati, mengembangkan untuk supaya bisa kita terapkan di dalam masa atau zaman yang modern ini. Sebagai contoh, mungkin dulu kita tidak mengapresiasi gamelan dan lain sebagainya dalam musik yang modern seperti sekarang ini. Tapi kan ada juga musisi kita, musisi EDM yang sekarang musik yang agak kekinian lah, EDM kan, musik yang elektronik itu ada yang mengadopsi dengan nafas atau musik gamelan. Iya, musik-musik Jawa. Contoh yang kemarin gitu, itu ada, agak lupa tuh namanya, itu yang baru-baru ini lagi ngetren sekali. Itu dia pakai musik gamelan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ketika orang sadar akarnya, dia bawa itu dalam musik yang lebih kekinian atau katanya lebih modern segala macam, kan bisa saja ternyata ketika dia mau elaborasi itu. Iya. Tapi kalau dia mengecilkan budaya kita, dianggap tidak sesuai dengan zaman dan lain sebagainya, maka nuansa itu akan hilang. Iya. Oke. Persoalannya itu kan persoalan ancaman. Yang mengancam itu kayak contoh masalah musik. Iya. Yang mengancam ketika mereka itu menganggap bahwa musik itu yang terbaik, sehingga kita telan bulat-bulat, kita abaikan budaya leluhur kita. Nah, itulah baru namanya musik itu jadi ancaman. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita mengapresiasinya secara positif, kita bawa budaya kita, identitas kita ke dalam musik yang katanya musik yang lebih modern atau kekinian. Iya. Nah, itu akhirnya tidak menjadi ancaman kan? Iya. Jadi yang kita persoalkan adalah apakah itu menjadi ancaman yang mengancam identitas kita sebagai bangsa. Iya. Itu saja yang kita jadikan catatan. Kalau misalkan kayak gini Pak, kalau produk-produk gitu Pak, kayak kan sekarang kan kebanyakan kan orang-orang pakai produk luar negeri, karena produk luar negeri itu lebih kelihatannya itu lebih kayak dilihatnya itu lebih mewah, lebih gimana gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya kembali tergantung dari apa, bagaimana dia menyikapi produk tersebut di dalam kehidupan dia sehari-hari. Misalnya ketika kita bawa brand luar, apakah dengan demikian kita tinggalkan brand lokal kita? Iya. Nah, itu yang jadi salah kan? Iya. Oke, satu sisi kita ingin memiliki produk luar, ya kan? Tapi sisi lain, apakah tidak ada satu produk kita yang bagus buat kita pakai? Iya, padahal produk kita juga banyak juga yang bagus ya. Ya, misalnya kayak baju, oke ada brand luar misalnya gitu. Iya. Tapi apakah batik kita tidak bikin kita keren? Kan? Iya. Toh batik kita bisa digunakan di mana saja, bisa untuk kondangan, bisa untuk kantoran segala macam kan? Iya. Dan itu ya terus terang kalau yang bagus kualitasnya jauh lebih mahal dari produk luar malah. Iya. Jauh lebih elegan, jauh lebih kesannya lebih berkelas dibanding padahal produk luar. Orang luar juga dia sangat menginginkan produk Indonesia gitu ya. Cuman karena orang Indonesianya tidak menyadari bahwa produk kita itu bagus-bagus juga ya Pak ya. Betul. Contoh kayak sepatu, kita mau pakai sepatu Adidas, kan ada juga brand lokal kita yang kurang lebih setara dengan produk luar. Iya. Misalnya Leak segala macam kan. Iya. Itu produk yang lokal kita yang sebenarnya punya harkat juga di luar. Kayak sepeda misalnya, sepeda kan
Ada produk merek misalnya Specialized, ada Bianchi dan lain sebagainya. Tetapi kan ada produk kita yang juga diakui di luar juga. Ada merek Polygon, ada United, ada Element. Sekarang muncul agak banyak nih sekarang nih. Iya. Nah, itu kualitasnya juga setara dengan produk luar. Produk luar. Jadi kenapa kita juga nggak pakai produk dalam negeri ini, Iya. kan? Walaupun kita juga punya produk luar, tapi adalah 1-2 yang punya kita yang produk lokal juga. Kan? Iya. Sama saja kita juga memberikan kontribusi terhadap ancaman dari produk asing terhadap keberadaan kelangsungan dari bangsa atau negara Indonesia. Itu aja. Oke, sekian dari video saya. Jadi intinya dari produk-produk dari produk-produk yang ada di dalam negeri kita ini sebenarnya banyak. Kenapa kita harus malu pakai produk kita sendiri? Karena produk kita sendiri itu kalau menurut saya sih itu luar biasa bagus. Jadi sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.